Job specification merupakan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mencari kandidat baru atau Berikut adalah pentingnya job description dan job specification. Job description 1. Job description sangatlah penting bagi karyawan karena menjadi salah satu upaya membangun lingkungan kerja yang teratur dan nyaman untuk semua pihak. Karena setiap karyawan paham akan tugas-tugasnya, sehingga mereka tidak ada yang merasa dirugikan. 2. Membantu dalam evaluasi perusahaan. Dalam proses evaluasi ini, karyawan akan dinilai berdasarkan kecakapannya dalam berbagai hal, tak terkecuali job description-nya, sehingga membantu HRD dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu job specification. Yang pertama, pentingnya job specification adalah membantu HRD dalam menyeleksi kandidat yang tepat, mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu, dan mengidentifikasi pelatihan dan pengembangan yang diperlukan. Yang kedua, pentingnya job specification untuk memberikan detail penting terkait pekerjaan, seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman sebelumnya, dan sebagainya, yang nantinya akan membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mencapai tujuan perusahaan. Karyawan yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan akan bekerja sesuai dengan keahliannya, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan. Jadi kalau untuk job description sama job specification itu semua dari HRD. Tetapi untuk spesifikasinya itu semua sudah ada template dari regional. Jadi kita ini termasuk di dalam naungan SBI, Swiss Bell Hotel International, yang dimana berpusat di Jakarta. Dari SBI regional sendiri, dari Jakarta sendiri sudah memiliki SOP atau job desk tersebut dan tugasnya apa. Tetapi kalau ada yang tidak ada di job desk atau job specification tadi, misalnya ada position yang berbeda lain daripada Swiss Bell International yang nggak ada tapi ada, itu kita harus bikin sendiri job desk sama job identifikasinya, ya. Seperti itu. Nah, dipastikan dulu ya untuk job desknya itu apa. Contoh, saya beri contoh, misalnya saja HR admin. Ya. Saya baru buka job position HR admin. Nah, itu dimana kita sudah pasti mengetahui apa-apa saja tugasnya. Jadi mungkin HR admin itu gunanya adalah untuk bagian administrasi di HR. Seperti contohnya menghitung fingerprint dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan itu ada, posisi itu ada untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Dari situlah baru bisa kita menentukan job specification-nya apa. Nah,
Itu semua adalah satu lingkup ya. Iya. Pastinya kalau misalnya kita mencari job position baru dengan job spesifikasi yang baru, itu semuanya harus mencakup job knowledge-nya juga ada, kemudian attitude juga ada. Jadi semuanya mencakup sebagai intinya ciri-ciri dari yang saya inginkan itu harus sudah ada di hotelier ini gitu. Jadi maksudnya kalau saya mencari HR admin, otomatis saya juga spesifikasinya kurang lebih sama dengan hotelier lainnya, yaitu attitude juga, kemudian grooming iya juga, dan kalau untuk kebutuhannya sesuai dengan job desk masing-masing yang dibutuhkan di departemen masing-masing. Jadi kalau untuk mengidentifikasi pengembangan, otomatis kita sebagai HR sering mengadakan training-training dasar dari perhotelan itu sendiri. Contoh saja, pertama kali masuk itu pasti saya menginformasikan atau memberikan training apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di hotel, lalu apa saja kriteria jadi orang hotel itu seperti apa ya, seperti grooming dan attitude nomor 1 seperti itu. Kemudian tidak lupa untuk tersenyum dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan aturan-aturan yang harus saya sampaikan itu harus dilakukan ya sebagai hotelier gitu. Baik, kalau itu kita lakukan dua-duanya. Dimana jika memang saya membutuhkan kandidat baru, tetapi ada yang internal yang ingin mencoba, saya sudah share dan tapi ada yang ingin mencoba, saya interview dulu. Keinginan, kejauhan, dan kesiapannya sampai mana. Kalau memang anak ini bisa dididik dan memang mau untuk dalam job ini, kenapa tidak kalau saya memang harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang di sini. Jadi kalau pihak internal memang mau mengajukan diri dan ada yang mengajukan diri untuk berkembang, kenapa tidak? Karena di hotel ini memang ada 9 departemen yang dimana bisa berkembang antara departemen satu dengan departemen lain, ini sangat berhubungan. Tapi kalau mau belajar ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau memang tidak ada kualifikasi yang saya cari, otomatis saya cari di eksternal dengan cara mengiklankan di LinkedIn bisa, kemudian juga ada di website HR SBI tadi, dibantu sama regional untuk menginformasikan job apa yang saya perlukan, seperti itu. Jadi, apa aja sih langkah-langkah dalam penentuan job description dan job specification? Yang pertama, menentukan job description berdasarkan apa yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, membuat rincian pekerjaan berdasarkan apa saja yang akan dilakukan pada job description tersebut. Yang ketiga, membuka lowongan pekerjaan untuk job description yang sedang dibutuhkan di hotel tersebut. Dan langkah terakhir yang keempat, jika sudah mendapatkan job description yang sesuai dengan kebutuhan, maka baru bisa menentukan seperti apa job specification-nya. Dalam menyusun job description dan job specification, terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat penyusunan job description yaitu 1. Mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. 2. Membantu dalam evaluasi pekerjaan. 3. Membantu pengalokasian SDM yang lebih tepat. 4. Training untuk pengembangan karyawan. Selanjutnya, yang kedua, terdapat pula manfaat penyusunan job specification, yaitu 1. Syarat pekerjaan menjadi jelas. 2. Dasar untuk melakukan seleksi awal. 3. Mendukung perusahaan mencapai tujuan. Dan yang terakhir nomor 4, membantu peningkatan kualitas SDM.
Job description dan job specification ditentukan oleh HRD, di mana spesifikasinya sebenarnya sudah ada template dari regional. Lalu untuk menentukan job specification berjalan lancar dan bermanfaat untuk hotel, yaitu dengan memastikan job description-nya lebih dahulu. Ketiga, komponen KSOA yang dicari yaitu harus sesuai dengan job desk masing-masing departemen dan juga keinginan HRD. Keempat, mengidentifikasi pengembangan dan pelatihan, yaitu dengan mengadakan training dasar. Dan yang terakhir, untuk memilih kandidat-kandidat baru, pihak Sisdalin menggunakan dua-duanya.